Pelajaran kita kali ini adalah unsur gas mulia. Gas mulia berada pada golongan 8A. Di dalam sistem prodi unsur-unsur, letaknya paling pojok sebelah kanan. Unsur gas mulia berwujud gas pada suhu ruang. Selain itu, unsur gas mulia juga bersifat sangat stabil. Dengan kestabilan yang sangat stabil, maka unsur gas mulia sukar bereaksi dengan unsur lain. Namun, gas mulia pada tahun 1962, seorang ahli kimia berasal dari Kanada yang bernama Neil Bartlett melakukan suatu sintesis senyawa xenon. Maka pertama kali diperolehnya XePtF6 atau xenon heksafluoroplatinat. Nah, sejak itulah maka berbagai unsur gas mulia dapat disintesis. Unsur-unsur gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Unsur gas mulia yang tadi adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon dalam sistem periodik urutannya ke bawah, bentuknya ke bawah. Nah, dengan konfigurasi elektron gas mulia, helium dengan nomor atom 2, maka konfigurasi elektronnya menjadi 1s2. Neon nomor atomnya 10. Maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. Argon nomor atomnya 18. Maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kripton nomor atomnya 36. Maka konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Xenon dan radon seterusnya. Nah, kita perhatikan di sini konfigurasi elektronnya yang sudah diarsir. Helium, konfigurasi elektronnya yang terarsir adalah 1s2. Neon, 2s2, 2p6. Argon, 3s2, 3p6. Kripton, 4s2, 4p6. Xenon 5s2 5p6, radon 6s2 6p6. Nah, yang diarsir ini kalau dijumlahkan elektronnya, maka selain helium, maka semua elektron valensinya berjumlah 8. Nah, berarti kalau kita perhatikan lagi, maka setiap subkulit S, subkulit S maksimal ditampung 2, P 6, ya, terus D 10, F 14, semua sudah terisi penuh. Dengan demikian, maka unsur gas mulia ini dikatakan stabil. Stabil apa? Stabil duplet dan stabil oktet. Helium stabil duplet, 2 elektron valensi. Sedangkan mulai dari neon sampai radon itu oktet, 8 elektron valensi. Inilah salah satu alasan maka konfigurasi elektron gas mulia ini atau unsur-unsur gas mulia ini dikatakan stabil. Nah, di sini konfigurasi elektron ini sesuai dengan aturan Abau sudah pernah kita pelajari di masa kelas 10. Nah, ini juga konfigurasi elektronnya. Nah, selanjutnya sifat dari unsur gas mulia. Kita perhatikan di sini sifat-sifat unsur gas mulia. Unsur gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Untuk menghafalnya ini, kalau Bapak ada buat menjadi seperti ini. Helen Nenek Arnold kurus seperti ranting. Bapak ulang sekali lagi. Helen Nenek Arnold
kurus seperti ranting, ya. Jadi cara menghafal unsur gas mulia. Nomor atom gas mulia 2, 10, 18, 36, 54, 86. Kita perhatikan di sini. 2 ke 10 selisihnya 8, 10 ke 18 selisihnya 8, 18 ke 36 selisihnya 18, 36 ke 54 selisihnya 18, 54 ke 86 selisihnya 32. Jadi bisa kamu hafal kenaikannya mulai dari 2, helium 2, terus tambah 8 menjadi 10, tambah 8 lagi menjadi 18, 2 kali tambah 8, terus tambah 18 2 kali, 18 tambah 18 36, 36 tambah 18 54, 54 sekali ini tambah 36 menjadi 86. Nah, tadi sudah kita perhatikan konfigurasi elektronnya. Nah, sekarang massa molar daripada unsur-unsur gas mulia. Kita perhatikan massa molarnya. Nah, massa molar unsur-unsur gas mulia: helium 4, neon 20,18, argon 39,95, kripton 83,80, Xe 131,29, radon 222. Nah, kalau kita perhatikan massa molarnya dari atas ke bawah dalam sistem periodik diperhatikan bahwa unsur gas mulia itu bukan dari kiri ke kanan tetapi dari atas ke bawah. Kita perhatikan massa molarnya bertambah besar dari helium ke radon semakin besar. Jari-jari atom juga semakin besar dari atas ke bawah semakin besar jari-jari atomnya. Perhatikan nilainya. Energi ionisasi dari atas ke bawah, energi ionisasinya bukan makin besar tetapi makin kecil. Titik didih dan titik leleh. Kita perhatikan titik didih dan titik leleh. Semakin ke bawah semakin besar, semakin ke bawah semakin besar. Titik didih dan titik lelehnya semakin ke bawah semakin besar. Nah, beginilah kira-kira bagian daripada sifat-sifat gas mulia. Nah, selanjutnya kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara, menggantikan gas hidrogen karena selain ringan, also bersifat iner, sukar bereaksi. Berikutnya, helium cair digunakan untuk pendingin koil logam pada alat pemindai tubuh dan juga pendingin penelitian dalam psikokinetics dan superkonduktor. Titik didihnya sangat rendah. Yang ketiga, helium digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen penyelam atau tabung oksigen rumah sakit. Helium dipilih menggantikan nitrogen karena selain sifatnya yang lembab, gas kelarutan helium dalam darah lebih kecil dibanding dengan nitrogen. Yang kedua, neon. Neon digunakan untuk lampu reklame. Hal ini, intensitas gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan tinggi jika diberi tegangan listrik. Kegunaan argon. Argon digunakan sebagai pengisi gas dalam beberapa jenis lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen tidak mudah putus. 2. Argon digunakan sebagai atmosfer iner pada pengelasan, sintesis kristal tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor dan eksperimen di dalam glove box di laboratorium. Kripton
dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik, sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu berkecepatan tinggi. Xenon digunakan untuk lampu blitz fotografer dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan muatan listrik. Xenon dapat digunakan sebagai obat bius antiseptik, namun penggunaannya sangat terbatas sehubungan dengan harganya yang sangat mahal. Terakhir, radon. Radon digunakan dalam radioterapi kanker, terapi radiasi, sifatnya yang radioaktif. Radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, bebatuan, atau bahan bangunan. Sekian